Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ada dalam kebaktian minggu pagi, dan sekaligus hari ini juga akan diteguhkan beberapa orang majelis jemaat, tetapi juga diperhadapkan dan akan melaksanakan serah terima badan pelayanan, unit pembantu pelayanan majelis jemaat dan presbiter BP3J serta rukun. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik minggu pagi hari ini, dibenarkan untuk damai sejahtera. Bapak saudara orang beriman, katong semua pasti pernah membuat satu kesalahan dalam hidup. Entah itu kesalahan yang paling kecil ataupun kesalahan terbesar dalam hidup. Dan ketika kita diperhadapkan dengan hal itu Bapak saudara, maka tentunya ada rasa takut, rasa terganggu, kehilangan damai sejahtera, atau rasa tidak tenang. Apalagi kalau itu kotong belum mengaku. Saya punya cerita Bapak Mama. Waktu masih kelas 1 SD, Bapak sudah siap tanggal 17 Agustus untuk mau pi upacara bendera di lapangan sepak bola alias lapangan Puspenmas sekarang. Mama tuh waktu itu kami masih pakai setrika arang. Bapak tuh harus pakai pakaian dinas pergi untuk ikut upacara. Mama ada di belakang, beta bangun ambil ini setrika. Nah mesti kotong tempel dulu di daun pisang supaya itu setrika jangan makan buang pakaian. Beta bangun percaya diri, anak nona harus belajar kerja toh. Langsung taruh begini. Bapak tua pun celana bapak mama bolong besar. Kena tabakar ini mau ikut upacara bendera di Puspenmas. Maka beta bangun lari fuik hilang sudah. Dong panggil keliling mana, beta sembunyi. Takut gemetar keringat kaboak-kaboak. Nah bapak tua harus ikut upacara. Mama tua panggil. Beta datang sutaku, sume nangis. Mama beta yang bakar bapak pun celana. Kena pok sudah. Kena cubit, kena pok pak. Ini waktu mau pi upacara. Lukas tabakar di pun celana. Tetapi bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa ketika ditegur dan kemudian mendapatkan kasih dan pelukan kehangatan, bahwa itu celana kotong bisa beli ganti. Bapak masih ada celana ganti yang lain. Tetapi itu celana tidak seharga nona pendeta ini. Dengan demikian ada rasa kelegaan, ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera. Kita juga demikian ketika melakukan kesalahan-kesalahan atau hal-hal fatal. Dan kemudian ketika kita mengalami pengampunan atau kemudian kita dibenarkan oleh orang lain, maka kita akan merasa lega. Weh memang ya untung kok dia ada. Kalau suatu beta sukena forfar. Di sini ada yang terjadi begitu. Di sekolah atau kalau angkat ame mama goreng ke pisang habis kok kemudian kotong pi ada 7 potong karena ada 7 orang dalam rumah toh. Mama su bilang ingat 1 orang dapat 1. Dia pi dia ambil 2. Dia su bangun lari fuik. Kemudian sebentar dong boleh babak lagi. Siapa yang su makan kok pisang lebih? Siapa mau mengaku? Tetapi kemudian kita dirangkul dengan penuh kasih, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan sukacita. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa kalau kita dibenarkan ketika kita membuat suatu kesalahan fatal yang sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita akan merasa sukacita. Akan ada damai sejahtera di dalam hati untuk kemudian memperbaiki dan tidak melakukannya kembali. Dan hal itu yang disebut dengan pembenaran. Pembenaran adalah suatu proses atau cara atau tindakan untuk kemudian membenarkan sesuatu yang salah dan keliru, memperbaiki menjadi benar. Surat Rasul Paulus Bapak saudara orang beriman, tentunya dituliskan kepada jemaat yang ada di Roma. Hari ini kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini, surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Di bawah satu perikop besar hasil pembenaran. Tentunya Bapak saudara orang beriman, bahwa dalam bagian ini Rasul Paulus hendak menegaskan dan menjelaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma bahwa kebenaran yang sejati
bagi orang-orang berdosa hanya ada di dalam Kristus Yesus. Atau untuk mengalami keselamatan yang sejati tidak ada di luar Yesus. Pembenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan salah satu jalan untuk membenarkan kita orang berdosa, tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Sonde ada jalan lain. Sementara ini Bapak Mama ada viral tentang Kristen protektif. Kristen protektif itu Bapak Mama dong lebih mengedepankan perbuatan baik. Menurut mereka bahwa dengan berbuat baik saja orang bisa diselamatkan dari dosa, walaupun tidak lewat Yesus Kristus. Itu dong pemahaman. Tetapi yang Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di Roma adalah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan pembenaran dan jalan keselamatan bagi orang berdosa. Tidak ada jalan lain. Kenapa demikian Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentunya bahwa pembenaran adalah dedikasi dan inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang berpikir, Allah yang bertindak, Allah yang mau supaya kita yang berdosa ini kita mengalami keselamatan di dalam Kristus. Allah yang mau. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena pengorbanan kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena apa yang kita telah buat untuk gereja dan juga untuk pelayanan. Tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah pembenaran itu adalah inisiatif Allah semata-mata. Allah yang berperan penting. Dia yang membuat konsep. Kemudian dia yang mengerjakan itu bagi kita. Kita menerima itu sebagai kasih karunia atau anugerah. Kita menerima itu secara cuma-cuma. Beda ya Bapak Mama kalau kotong ngomong kasih karunia ini. Beda dengan yang kalau kotong pi pasar. Kotong su cari uang setengah mati. Kemudian yang ada dalam kotong pikiran itu 1 minggu ini garam, vicin, yang lain-lain sana ada. Kotong pi pasar, kotong sudah akan dapat gampang. Prinsip orang berdagang, ada uang, ada barang. Itu berarti kotong pergi dan kemudian kasih uang baru kotong bisa bawa pulang vicin, garam, minyak goreng dan seterusnya. Tetapi prinsip keselamatan di dalam Yesus Kristus, prinsip keselamatan ini adalah semua karena kasih karunia Allah, diberikan secara cuma-cuma kepada tiap-tiap orang percaya. Kotong sudah perlu untuk bekerja keras. Terkadang kotong memperhitungkan ini. Beta harus selamat karena sumelayani. Beta harus selamat karena tekun di ini rayon. Beta harus selamat karena memberitakan firman. Beta harus selamat karena beta berperan penting di ini dan di ini. Terkadang kotong memperhitungkan ini Bapak Mama. Kotong menimbang-nimbang bahwa untuk memperoleh keselamatan adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu yang berarti berharga untuk Tuhan menurut pandangan kita. Akhirnya ada banyak orang yang akan berpikir, beta buat begini supaya selamat, beta bikin begini supaya selamat. Bukan karena imannya kepada Kristus. Orang lebih berpikir apa yang dia buat itu yang akan diperhitungkan sebagai proses pembenaran dari Allah bagi kehidupannya. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pembenaran hanya datang daripada Allah. Kebenaran itu bukan dari diri kita, tetapi dari Kristus sendiri bagi kita. Karena itu dalam nats pembimbing kita tadi bilang jangan ada orang yang memegahkan diri, atau jangan ada orang yang menyombongkan diri, atau jangan ada orang yang pukul dada bahwa karena beta, untung kok beta yang kerja keras sehingga kemudian mendatangkan itu anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang telah bekerja keras berkorban untuk mendatangkan anugerah Allah itu. Semua semata-mata datang dari Allah. Karena betapa cintanya akan manusia, betapa cintanya akan kita, betapa cintanya akan alam ciptaannya. Maka dia memberikan keselamatan sebagai kasih karunia secara cuma-cuma. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil pembenaran itu telah dikerjakan oleh Allah bagi kita. Karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma, tetapi juga dia menegaskan ini kepada kita, untuk kemudian kita hidup dalam pembenaran-pembenaran yang sejati.
Ada 4 hal Bapak Saudara orang beriman yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam hasil pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Yang pertama Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus menyadari benar. Karena itu dalam pemberitaannya dia bilang begini, kita menerima damai sejahtera dari Allah melalui Yesus Kristus sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Ini adalah kehendak Allah kepada kita, inisiatif dan anugerah Allah bagi kita. Rasul Paulus menegaskan dengan benar bahwa untuk menerima damai sejahtera dari Allah hanya melalui Yesus Kristus. Tetapi melalui Yesus Kristus adalah melalui ketong pengakuan juga. Pengakuan yang menyadari benar siapa diri kita. Siapa diri kita. Betapa kita tidak berarti. Betapa kita bukan siapa-siapa. Dan kita hanya alat di tangan Tuhan. Karena itu kalau kita mau memperoleh damai sejahtera ini, maka kita harus mengakui dengan benar. Di sanalah Allah akan mengerjakan pendamaian bagi kita dengan Dia. Dan pendamaian itu Bapak Saudara orang beriman hanya dapat dilaksanakan atau dapat dikerjakan melalui Yesus Kristus. Dia telah memberikan dirinya supaya kita yang gelisah, kita yang resah, kita yang takut, kita yang sementara gentar akibat dosa aib kejahatan kita, maka kita mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Dia. Pengorbanannya membawa kita untuk kita memperoleh damai sejahtera, supaya kita tidak lagi takut dalam kehidupan dosa, tetapi kita hidup berkemenangan menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus menegaskan bagi kita di bagian ayat yang kedua dan ketiga dari bagian firman Tuhan ini, bahwa untuk mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah Tuhan, kita hanya semata-mata melalui Yesus Kristus. Jalan masuk hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada satu orang pun yang dapat mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk kemudian membawa kita kepada kehidupan dan pembebasan dari dosa. Hanya Yesus saja. Jangan sampai kotong dengar bilang di sini ada orang begini, kotong justru ikut. Sonde berbuat baik saja. Berbuat baik saja pasti kita akan selamat. Melayani sah, pasti kita akan selamat. Dan seterusnya. Itu bukan satu-satunya. Tetapi hanya di dalam Yesus saja yang menjadi satu-satunya. Kita melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita. Tetapi tentunya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang ketiga Bapak Saudara orang beriman, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Kristus ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak layak, ketika kita orang-orang pendurhaka. Kata firman Tuhan ini, Allah sudah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Bahkan sampai dengan hari ini, kita masih tetap melakukan dosa, aib dan kejahatan. Dia sudah melakukan jauh sebelumnya. Kenapa sehingga Allah melakukan ini? Karena betapa cintanya akan kita. Betapa Dia mengasihi akan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Dia. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir atau yang keempat, kita menerima anugerah itu, maka kita dibenarkan untuk memperoleh damai sejahtera. Kita menerima anugerah itu, maka kita dibenarkan untuk memperoleh damai sejahtera. Artinya bahwa ketika kita membuka kehidupan kita, membuka hati kita, untuk kemudian Allah mencurahkan anugerahnya bagi kita, maka di sanalah kita akan menerima pembenaran-pembenaran sejati dari Allah. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka kita akan hidup dengan penuh damai sejahtera. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa kita dibenarkan hanya oleh Kristus sendiri. Karena itu tiap-tiap orang perlu untuk melihat ini, bahwa kehidupan kita sesungguhnya hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah. Bahkan kehidupan pelayanan yang Tuhan beri. Kalau hari ini Bapak Mama dipilih untuk kemudian melayani di tengah-tengah jemaat sebagai badan pelayanan majelis harian penuh waktu, sebagai unit pembantu pelayanan majelis jemaat,
sebagai presbiter BP3J, sebagai rukun, tentunya bahwa itu semua karena kasih karunia Allah. Tidak seorang pun dapat memegahkan diri bahwa dia orang berpengetahuan ataupun dia punya kelebihan dan kemampuan dalam segala hal. Kasih karunia Allah saja yang kemudian melayakkan akan kita. Bahkan kalau satu periode dilewati, 2 periode dilewati, bukan karena kemampuan kegagahan kita, tetapi karena Allah memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Kita tidak perlu untuk bermegah, tetapi sekiranya kita mendapatkan keselamatan yang Allah kerjakan, memperoleh damai sejahtera itu, untuk kemudian kita melanjutkan pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Hari ini Bapak Saudara orang beriman, dalam persekutuan berjemaat Sonalan Wenoni, kita akan melaksanakan peneguhan perhadapan dan serah terima Majelis Jemaat periode 2019-2023, dan kemudian kita akan melaksanakan perhadapan Majelis Jemaat Harian periode 2024-2027. BP3J, unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat, koster, rukun sebagai koordinator dalam rayon. Tuhan telah memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat betapa bersalahnya kita atau betapa berdosanya kita, Tuhan mengangkat kita dengan kasih karunia-Nya, memberikan kepercayaan sejati bagi tiap-tiap orang. Kepercayaan itu diberikan secara cuma-cuma sebagai anugerahnya, tetapi kepercayaan itu menuntut tanggung jawab dan dedikasi dalam pelayanan. Ada orang-orang tertentu yang tidak akan bekerja sampai dengan selesai, tetapi saudara-saudara telah menyelesaikan pekerjaan itu. Ada orang-orang tertentu yang hanya nanti semangat dan panas-panas tahi ayam di awal, tetapi nanti kemudian di tengah-tengah dia mengundurkan diri. Ada orang-orang tertentu yang tidak akan bertahan dalam pelayanan karena berbagai-bagai ujian. Ada banyak orang yang tidak akan bertahan. Karena itu Bapak-bapak saudara orang beriman, minta damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah untuk kemudian ada di dalam hati Bapak Mama, supaya ketika kepercayaan yang dipercayakan oleh Allah ini, satu periode itu bukan hal yang gampang. 4 tahun kau akan diperhadapkan dengan ini jemaat, dengan berbagai karakter, dengan berbagai watak dan prinsip, latar belakang dan seterusnya. Kita akan diperhadapkan dengan hal ini. Kita perlu untuk tahan uji, karena ini firman Tuhan berkata benar. Dia bilang begini Bapak Mama, bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ini harus menjadi pegangan bagi kita. Ingat bahwa dalam pelayanan tidak ada hal yang mudah dan gampang. Terkadang seorang penatua diaken, dia harus jadi tali jemuran. Ada hujan panas, dia akan tetap ada di situ. Penatua diaken, dia akan tetap jadi papan iris. Ada daging, kosan ada daging, tetap kena iris. Terkadang bahwa kita akan direndahkan serendah-rendahnya. Kita tidak akan dianggap. Terkadang bahwa kita akan mengalami berbagai hal yang bertolak belakang dengan keinginan-keinginan kita. Kesengsaraan ini bukan piko kotong serahkan diri kok disalib. Tetapi dalam hal-hal dalam pelayanan, kita akan berhadapan dengan berbagai prinsip-prinsip jemaat. Bagaimana kita tetap bertahan? Bagaimana kita tetap bertekun? Kalau kita sudah bertekun, maka dia bilang ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Sampai Mazmur bilang, ujilah aku Tuhan. Tetapi kalau kotong sudah tekun, baru datang saja angin sepoi-sepoi, kotong sudah goyang. Apalagi kalau angin kencang, apalagi kalau angin ribut. Ujilah aku Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita akan diuji. Kalau kita bersabar, tekun, setia, kita akan melewati. Tetapi ketika kita diuji dan kotong maafena, ini salib loh, maafena. Bapak Mama, terkadang ada orang yang dia mau untuk kemudian
Dia pun salib dalam pelayanan itu dia yang ukur. Dia yang harus timbang di pemberat Paskah sonde. Jadi kemudian dia bilang, kalau terlalu panjang, nanti ke mana ya? Dia potong kas pendek. Padahal dia tidak tahu bahwa untuk sampai kepada tujuan itu, Tuhan ukur di pengukuran salib panjang model begitu. Dia bilang, sonde potong kas pendek karena terlalu panjang. Kemudian sampai dengan tujuan, dia bilang, ini mesti bikin jembatan di sana. Itu tujuan ada di sana. Nama taruh ini jembatan, kau sepotong kas pendek di pung kaki, susun bisa lewat lain. Ada yang dia minta untuk ukuran terlalu kecil. Dia bilang biar enteng, kalau perjalanan terlalu jauh, pikul jangan terlalu berat ada di pundak. Maka dia minta yang paling kecil. Tetapi ketika mau menyeberang sampai ke tujuan, itu salib tidak bisa menjangkau untuk kemudian sampai di tujuan. Terkadang ada yang bertahan, biar tetap saja. Tapi yang jadi masalah juga ada yang minta lebih besar. Jadi dia semut tetapi tenaga gajah. Gajah tetapi tenaga semut. Terkadang kita minta apa yang tentunya tidak seperti yang Tuhan sudah rancangkan dan kehendaki. Kita minta yang sesuai dengan ketumpung keinginan, kemampuan menurut kita. Tetapi kalau hari ini Tuhan percayakan, jadi wakil ketua, jadi PJ itu tidak gampang Bapak Odi. Biasa orang bilang itu tangan kanan, kaki kanan. Jadi sekretaris itu tidak gampang Bapak Nimrod. Karena semua hal kotong harus catat dan tahu. Jadi bendahara itu tidak gampang. Beta bekerja selama 12 tahun dengan teman seperjalanan. Penatua sustain beliau. Terkadang dalam keadaan defisit, kami babakalai. Karena omong soal uang di gereja yang sebenarnya uang Tuhan ini kita pertanggungjawabkan di depan jemaat dan di hadapan Tuhan. Itu bukan hal yang gampang. 1.000, 2.000 itu kita jangan anggap kecil, kita pecah otak. Itu bukan hal yang gampang. Tanggung jawab besar. Ngomong soal pelayanan pemberitaan yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap orang. Itu pemberitaan sudah harus berpadanan dengan kotong pung hidup. Jangan sampai kotong ngomong lain, kotong pung hidup dan kotong pung kesaksian lain. Ingat benar bahwa kalau mau tahan uji, kita sudah harus benar-benar melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam tahan uji itu akan memberikan pengharapan bagi tiap-tiap orang. Benar bakal kotong omong pelayanan ini hal yang sederhana. Jadi penatua diaken saja. Hal yang sederhana. Tetapi tentunya Bapak saudara, dia punya peranan yang teramat besar dalam kehidupan iman orang percaya. Karena itu dalam tahan uji itu, supaya kita memiliki pengharapan yang baru. Pengharapan itu yang akan membawa kita untuk kemudian apa yang akan kita buat untuk ini gereja, untuk ini jemaat, untuk ini persekutuan berjemaat. Apa yang akan kotong buat? Kita sudah harus memberikan pengharapan baru ke depan bagi jemaat, bagi kehidupan kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat benar bahwa setiap pengharapan orang percaya tidak akan mengecewakan. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Allah memiliki janji-janji dan kepastian bagi tiap-tiap orang yang Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, untuk kemudian kita melakukannya dengan benar. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sehingga demikian? Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita oleh Roh Kudus, supaya kita senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Mau mengecewakan atau seperti apapun juga, tetap saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu lagu terlalu bermakna. Dia bilang meskipun menderita dalam dunia,
saya tetap mau ikut Yesus. Meskipun pelayanan ini akan membawa kita kepada penderitaan, kepada apa yang tidak kita inginkan, tetapi dengan komitmen kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan menuntun kita walaupun itu di tengah lembah. Dia akan membawa kita untuk melihat puncak-puncak gunung yang tinggi. Walaupun dalam keadaan kesukaran dan penderitaan, dia akan membawa kita untuk melihat betapa indahnya kasih setia kepada kita. Mari Bapak Maba Saudara orang beriman, masing-masing kita merenungkan firman Tuhan ini menjadi bagian refleksi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Betapa panggilan pelayanan ini untuk membawa kita untuk kemudian kita melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang telah diberikan kepada kita, supaya dengan iman kita benar-benar melayani Dia. Ingat bahwa kita dibenarkan di dalam iman kita karena kita hidup di dalam Kristus Tuhan. Dia yang akan menuntun kita dengan segala kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ada dalam kebaktian minggu pagi, dan sekaligus hari ini juga akan diteguhkan beberapa orang majelis jemaat, tetapi juga diperhadapkan dan akan melaksanakan serah terima badan pelayanan, unit pembantu pelayanan majelis jemaat dan presbiter BP3J serta rukun. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik minggu pagi hari ini, dibenarkan untuk damai sejahtera. Bapak Maba Saudara orang beriman,